Shalom saudara-saudara, kembali kita akan belajar bagian firman Tuhan bersama dan membahas hal-hal di dalam iman Kristen di dalam program Faith Room. Dan beberapa minggu ke depan saudara, kita akan merayakan Paskah. Dan Paskah adalah salah satu perayaan dalam iman Kristen yang penting karena berbicara mengenai karya penebusan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan tentang karya penebusan Tuhan Yesus ini dan secara khusus membahas suatu pertanyaan penting, mengapa Yesus harus mati? Mengapa Yesus harus mati? Nah, sebelum kita membahas hal ini lebih jauh, ada beberapa poin pengantar yang ingin saya bagikan. Yang pertama, bahwa sebagai orang Kristen kita percaya Yesus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia berbeda secara pribadi tetapi sehakikat, satu natur esensi dengan Bapa dan Roh Kudus. Dan salah satu hal penting dalam doktrin mengenai Yesus Kristus adalah apa yang dikenal dengan istilah hypostatic union, yaitu bahwa Yesus Kristus memiliki dua natur, satu pribadi dengan dua natur atau sifat, yaitu keilahian dan manusia. Nah, Paulus menjelaskan hal ini di dalam Filipi pasal 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dengan demikian bahwa adalah salah jika ada yang beranggapan bahwa Tuhan orang Kristen kok bisa mati. Kita percaya bahwa Tuhan tidak bisa mati. Kita tahu bahwa Tuhan tidak bisa mati. Sehingga saat berbicara mengenai kematian Tuhan Yesus, maka jelas seperti yang Paulus jelaskan di dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, dalam pembahasan ini saya mengajak kita untuk melihat beberapa poin penting untuk merenungkan mengapa Yesus Kristus harus mati untuk menebus dosa kita. Nah, kita perlu lihat pertama persoalan dosa. Dosa menjadi persoalan dan penyebab keterpisahan manusia dari Allah. Dan di sini kita perlu memahami apa yang Alkitab jelaskan mengenai dosa. Saya mengutip dari seorang penulis Kristen, Kenneth Richard Samples, dalam bukunya Without a Doubt. Dia menulis demikian. Menurut Alkitab, kebutuhan seseorang untuk mendapatkan keselamatan berasal dari kenyataan bahwa ia adalah orang berdosa. Sekali lagi, menurut Alkitab, kebutuhan seseorang untuk mendapatkan keselamatan berasal dari kenyataan bahwa ia adalah orang berdosa. Alkitab menjelaskan bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap Allah, baik perintah, ketetapan, dan kehendaknya. Alkitab memakai berbagai istilah untuk menjelaskan atau menggambarkan berbagai aspek dan nuansa dari dosa itu. Tetapi ada istilah baik dalam kata bahasa Ibrani dan kata bahasa Yunani yang dipakai untuk menggambarkan dosa itu. Nah, kata-kata ini bisa diartikan sebagai meleset dari target. Rasul Yohanes memberikan pengertian mengenai dosa demikian dalam suratnya, 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi kita melihat dosa sebagai sebuah sikap dan tindakan pemberontakan terhadap Allah. Nah, dosa juga bisa dipahami sebagai satu sikap memberontak dan melawan Allah dan berusaha untuk menjadi otonom atau tidak tunduk kepada Allah, di mana manusia ingin menjadi penguasa atas dirinya sendiri. Nah, lebih lanjut, mengutip dari Kenneth Samples, dia menawarkan definisi untuk dosa demikian. Dosa mungkin sepatutnya didefinisikan atau diartikan sebagai sesuatu termasuk tindakan, sikap, dan sifat yang bertentangan dengan karakter moral dan perintah Allah. Saya juga ingin mengutip dari seorang teolog besar kekristenan abad kita ini, pada zaman kita ini, yaitu Wayne Grudem. Di dalam bukunya Sistematik Teologi, dia menulis demikian mengenai hal dosa. Dosa adalah kegagalan untuk menyesuaikan diri dengan hukum moral Allah dalam tindakan, sikap, atau sifat. Nah, lebih lanjut, Grudem menjelaskan bahwa sebuah kehidupan yang berkenan kepada Allah adalah kehidupan yang memiliki kemurnian moral, tidak hanya dalam tindakannya tetapi juga dalam keinginan hatinya. Sehingga dosa di dalam iman Kristen tidak hanya dipahami sebagai perbuatan, tetapi juga hal yang ada di dalam keinginan hati dan sifat. Itulah mengapa Tuhan Yesus memberikan satu standar yang cukup tinggi saat dia berbicara mengenai hal ini. Dia mengatakan bahwa kamu telah mendengar perintah, jangan membunuh. Tetapi aku mengatakan kepadamu, jika seseorang membenci saudaranya tanpa alasan, maka dia sudah membunuh di dalam hatinya. Dia juga mengatakan bahwa kamu telah mendengar bahwa jangan berzina. Tetapi jika seseorang melihat seorang perempuan
dengan nafsu, maka dengan birahi, maka dia sudah bersinar di dalam hati. Standarnya lebih tinggi, bukan hanya sekedar tindakan, tetapi lebih kepada juga hal dalam keinginan hati dan pikiran. Nah, guna menunjukkan bahwa aspek penyebab manusia jatuh di dalam Taman Eden itu ada beberapa hal. Pertama, kita tahu bahwa di dalam Taman Eden itu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, memberontak terhadap Allah. Pertama, bahwa Hawa memutuskan untuk meragukan kebenaran firman Tuhan dan melakukan eksperimen untuk melihat apakah Allah berbicara dengan benar, dan Adam mengikutinya. Ini penambahan yang saya tambahkan. Allah sudah berfirman kepada Adam, memberikan perintah bahwa jangan makan buah dari pohon pengetahuan itu. Tetapi di sini mereka meragukan kebenaran firman Tuhan itu dan mencoba untuk melihat apakah apa yang Allah lakukan itu benar atau tidak, atau katakan itu benar atau tidak. Kedua, bahwa Hawa mempercayai evaluasi atau pengamatan sendiri tentang apa yang benar dan apa yang baik baginya, bukannya membiarkan firman Tuhan menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Dan ini menjadi penting, saudara, bahwa kita hidup di dalam zaman yang banyak orang mencoba untuk mendefinisikan atau bahkan mengartikan ulang, meredefinisi atau mengartikan ulang dosa itu sesuai dengan pengertian mereka sendiri. Sehingga terkadang kita melihat bahwa hal-hal yang mungkin orang lain lakukan, yang sama dengan kita lakukan, tetapi ketika orang lain melakukan itu akan terlihat lebih buruk. Dan kita terkadang melihat dan memilah-milah, oh ini dosa, ini yang bukan, tanpa atau tidak mau melihat bahwa apa yang firman itu nyatakan, firman Tuhan itu nyatakan. Yang ketiga, bahwa dosa mereka memberikan jawaban yang berbeda untuk pertanyaan siapakah saya. Jawaban yang benar adalah bahwa Adam dan Hawa adalah makhluk Tuhan, harus bergantung kepada Dia, sehingga itu masalah identitas. Ingat apa yang menjadi godaan, salah satu godaan pada saat mereka jatuh di dalam dosa itu. Iblis mengatakan bahwa jika engkau memakannya, engkau menjadi seperti Allah. Identitas mereka, ini masalah identitas, mereka ingin menjadi seperti Allah. Nah, jika kita mensurvei bagaimana Alkitab menjelaskan mengenai hal dosa, maka kita bisa membagi dosa itu paling tidak menjadi dua bagian besar. Nah, meminjam dari istilah yang dipakai oleh Wayne Grudem, dia mengatakan yang pertama yang disebut dengan dosa yang diwarisi. Nah, ini sering juga dikenal dengan istilah dosa asal. Nah, Profesor Grudem memilih istilah dosa yang diwarisi karena menurutnya ungkapan dosa asal tampaknya sangat mudah disalahpahami untuk merujuk pada dosa pertama Adam. Artinya dosa yang Adam lakukan pada saat itu, mereka memakan buah itu, daripada dosa yang kita lakukan sebagai akibat dari kejatuhan Adam itu. Nah, lihat di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Bahwa Adam bukan saja menjadi manusia pertama, tetapi juga mewakili umat manusia. Nah, Roma 12 ayat 18-19 menyatakan demikian. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa. Dia berbicara tentang Adam di sini. Demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Yesus Kristus di sini yang dia maksudkan. Demikian jelas bahwa melalui Adam semua orang menjadi berdosa. Kenneth Sampel menjelaskan demikian, bahwa masalah dosa harus dianggap sebagai kondisi ketimbang hanya sebagai serangkaian perbuatan yang spesifik. Maksudnya bahwa kita harus melihat dosa itu menjadi sesuatu yang merasuk ke dalam kehidupan umat manusia. Dan itu kita juga harus lihat sebagai kondisi ketimbang hanya sebuah perbuatan. Ingat bahwa kita berdosa di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang pertama tadi, dosa yang diwarisi dari Adam. Artinya bahwa Adam ketika jatuh di dalam dosa, maka kita mewarisi sifat keberdosaan itu. Yang kedua, dosa pribadi, yaitu dosa-dosa yang dilakukan baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sehari-hari. Nah, kemudian saudara, saya ingin mengajak untuk kita lihat apa yang menjadi akibat atau dampak dari dosa itu. Nah, karena dosa adalah pelanggaran langsung kepada Allah, maka tentu setiap pelanggaran itu ada akibat dan hukuman terhadap pihak yang melakukan dosa itu. Nah, kita tahu dari kitab Kejadian bahwa dosa masuk dan merambat hingga pada zaman kita, dari kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden itu. Nah, di Taman Eden manusia pertama menyalahgunakan kemerdekaan atau kebebasan mereka justru untuk melawan perintah dan kehendak Allah. Dan karena pemberontakan mereka itu, kutuk dosa masuk dan adanya keterpisahan antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Nah, persekutuan di Taman Eden itu akhirnya menjadi rusak dan puncaknya kematian. Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut. Nah, karena Allah adalah Allah yang kudus, benar, dan adil, maka pelaku dari dosa itu dan pelanggaran itu harus dihukum. Nah, merujuk pada poin di atas tadi, bahwa Allah adalah Allah yang kudus, benar, adil,
dan oleh karena itu manusia yang berdosa itu harus dihukum karena pelanggaran mereka, maka ini tentu akan meninggalkan kita tanpa harapan selain menerima dan mempertanggungjawabkan setiap dosa dan pelanggaran kita dan menerima hukuman yang sesuai dengan keadilan Allah. Tetapi Alkitab bukan saja menunjukkan Allah sebagai Allah yang adil, tetapi juga adalah Allah yang kasih. Disinilah poin pembahasan kita untuk pertanyaan mengapa Yesus harus mati bisa dijawab. Allah harus menyatakan keadilannya, tetapi juga menyatakan kasihnya, sehingga harus ada yang menerima hukuman atas dosa itu. Tetapi pengganti yang menerima dosa itu harus sempurna dan tidak berdosa. Sehingga Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menanggung hukuman atas dosa dan pelanggaran kita. Dengan demikian jelas bahwa harga penebusan itu ditanggung oleh Allah sendiri. Salah satu ayat dalam Alkitab yang paling kuat berbicara mengenai hal ini adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dalam menanggapi karya penebusan Kristus ini, Alkitab menunjukkan paling tidak ada 4 hal besar yang Kristus kerjakan bagi orang percaya. Pertama, dia menebus kita. Salah satu penggambaran Alkitab mengenai keadaan manusia yang berdosa, ialah ia diperbudak oleh dosa itu. Nah, di sini kita lihat, saudara, bahwa kita tidak bisa membebaskan atau memerdekakan diri kita sendiri. Seorang budak tidak bisa menebus dirinya sendiri. Penebus itu harus dari pihak lain. Nah, Kristus datang untuk menebus dan membayar harga untuk membebaskan kita dari kuasa dosa, maut, dan iblis. Nah, kita perlu mengerti bahwa kita diperbudak oleh dosa saat kita hidup di dalam ketidakbenaran, saat kita belum mengenal kebenaran di dalam Kristus itu. Ada yang mengatakan demikian, bahwa kita menjadi orang berdosa bukan karena kita melakukan dosa, tetapi kita melakukan dosa karena kita adalah orang berdosa. Itu adalah natur kita yang kita warisi dari Adam dan Hawa ketika mereka memberontak kepada Allah. Nah, mengenai hal penebusan Kristus ini, Yesus datang dan menebus, membayar lunas hutang dosa itu dan membebaskan kita, memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Markus pasal 10 ayat 45, Tuhan Yesus menegaskan misinya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang kedua, lewat karya penebusannya, Tuhan Yesus menjadi pendamaian bagi kita dengan Allah. Menarik bahwa dalam perjanjian lama, hal pendamaian selalu dihubungkan dengan upacara Yom Kippur, yaitu upacara hari raya pendamaian. Saudara bisa baca dengan rinci hal ini di dalam Imamat pasal yang ke-16. Di mana setahun sekali imam besar masuk ke dalam ruang maha kudus dengan membawa darah korban persembahan dan memercikkan darah itu pada tutup pendamaian, yaitu tutup tabut perjanjian. Nah, tujuan upacara ini untuk mengalihkan murka Allah dari dosa-dosa mereka. Pengorbanan Tuhan Yesus menyerap murka Allah atas manusia yang berdosa. Roma 3:25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi Kristus menjadi jalan pendamaian kita, menyerap murka Allah itu lewat penebusannya di atas kayu salib. Yang ketiga, lewat penebusannya, Tuhan Yesus memperbaiki hubungan yang rusak antara Allah dan manusia karena dosa itu. Istilah yang Alkitab pakai untuk menggambarkan keadaan di mana hubungan manusia dan Allah itu rusak, bahwa manusia adalah seteru Allah. Kematian Yesus Kristus menjembatani hubungan yang rusak itu. Dan saat kita melihat kembali bahwa dalam keadaan menjadi seteru Allah, Allah lah yang berinisiatif untuk memperbaiki hubungan itu. Dengan pemulihan hubungan ini, kita percaya bahwa kita yang ada di dalam Kristus bisa memanggil Allah sebagai Bapa surgawi kita. Paulus mencatat demikian dalam Roma 5 ayat 8-10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi Yesus menebus kita dan mendamaikan kita bahkan ketika kita masih menjadi seteru Allah. Dengan hubungan yang dibaharui ini kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan yang keempat, di dalam karya penebusannya kita dibenarkan di hadapan Allah. Sebagai pihak yang melanggar ketetapan dan kehendak Allah, kita berada pada pihak yang bersalah. Ini perlu untuk kita mengerti. Istilah pembenaran ini adalah satu istilah hukum, sehingga dapat dipahami bahwa saat kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibenarkan di hadapan Allah. Allah membebaskan kita dari kesalahan karena kita di dalam Kristus, maka kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita.
Kenneth Sampel kembali saya kutip menjelaskan lebih jauh demikian. Pembenaran berarti bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus telah dibayar lunas dari hukuman dosa. Allah tidak akan menanggungkan dosa-dosa mereka kepada diri mereka. Kita merdeka dan kita diperdamaikan dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Bahwa kita menerima pembenaran itu sebagai anugerah, bukan karena upaya kita. Satu catatan penting, bahwa kita memang sudah dibenarkan saat kita menjadi orang percaya. Dan sekarang kita masuk ke dalam tahap pengurusan hidup di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya ingin menutup dengan kesimpulan demikian. Kematian Yesus adalah fakta sejarah yang penting. Lewat kematiannya, kita sebagai orang-orang yang percaya menerima dan menikmati berkat rohani yang luar biasa sebagai bentuk kasih karunia Allah bagi kita. Kematian Tuhan Yesus adalah bukti kasih Allah yang begitu besar, yang mau berkorban menjangkau dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan kiranya kebenaran akan keagungan kasih Allah ini mengubah hati dan hidup kita untuk semakin dalam lagi mengasihi dan mau melayani Tuhan dan melihat dan menghargai betapa agungnya pengorbanan yang Kristus lakukan untuk menebus kita dari dosa, mendamaikan kita dengan Allah, membenarkan kita di hadapannya. Saya ingin menutup dengan satu ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi.